Annyeonghaseyo Yorobun, apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama saya Minbora. Di video ini, Minbora akan menjelaskan alur cerita drama Korea yang sangat populer dan masih dibahas sampai saat ini, yaitu The Glory. Video ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali jalan cerita dari drama tersebut, sebelum kalian menonton season keduanya tanggal 10 Maret tahun 2023. 환영해, 연진아. Dalam episode ketiga, Kang Hun Nam yang merupakan pembantu Kim Shin Tae atau ketua yayasan sekolah, resmi menjadi sekutu Moon Dong-in. Hun Nam bertugas memata-matai semua orang yang menjadi sasaran Dong-in, yaitu orang-orang yang telah membulinya dan juga keluarga mereka. Untuk mendapatkan hasil informasi yang akurat, Dong-in meminta Hun Nam untuk belajar menyetir mobil dan menggunakan kamera. Setelah dia lulus ujian menyetir, Dong-in memberikan mobil dan kamera kepada Hun Nam untuk melakukan tugasnya. Sebagai imbalannya, dia akan dibayar setiap jam kerja, dan juga putrinya akan mendapatkan les privat yang berlangsung setiap minggu selama 2 jam. Mereka melakukan les privat di kereta guna menghindari kecurigaan bahwa mereka berdua berhubungan. Berkat Hun Nam, Dong-in mendapatkan berbagai macam informasi. Di antaranya yaitu dalam tangkapan kamera Hun Nam, terlihat Yeonjin yang keluar dari klinik mata bersama putrinya. Dong-in langsung menduga jika Ye-sol adalah anak dari hubungannya dengan Jae-jun. Karena Ye-sol sepertinya mewarisi penyakit buta warnanya Jae-jun. Di adegan selanjutnya, Ye-sol yang masih kecil mencoba tas dan sepatu ibunya. Dia juga berkata jika suatu saat nanti dia ingin menjadi seperti ibunya yang seorang penyiar cuaca. Namun, Ye-sol salah mengira jika sepatu yang dipakainya berwarna merah, padahal sebenarnya berwarna hijau tua. Dengan tegas, Yeonjin berkata jika Ye-sol tidak boleh menyebut warna pada siapapun, terutama kepada ayahnya. Misi Dong-in dalam mendekati suaminya Yeonjin yaitu Ha Do-yong dimulai. Dong-in mengikutinya ke tempat perkumpulan atau klub bernama Pagoda Go, yaitu tempat yang biasanya Ha Do-yong datangi ketika dia ingin bermain Go. Di sana Dong-in bermain bersama orang lain dan menjadi bahan perbincangan karena dia telah 2 kali mengalahkannya. Ha Do-yong pun mulai tertarik padanya. Dia selalu memikirkan langkah-langkah yang digunakan oleh Dong-in saat dia bermain di tempat itu. Suatu hari, ketika Dong-in memberikan les privat di kereta, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Jo Yo-jung setelah mereka berpisah selama bertahun-tahun. Mereka sempat mengobrol untuk menanyakan kabar masing-masing. Sebelum berpisah, Yo-jung meninggalkan kartu namanya yang tertulis bahwa dia berprofesi sebagai dokter bedah plastik. Di adegan selanjutnya, terlihat Dong-in yang sedang berada di toko bunga. Dia membeli bunga untuk diberikan kepada seseorang, yaitu mantan wali kelasnya dulu, yang tidak pernah membelanya saat dia dibully dan malah memukulnya. Dia sengaja menemui wali kelasnya, karena ingin membalas dendam dengan menyebarkan fakta itu. Di saat anaknya yang merupakan kakak kelas Dong-in baru saja diterima menjadi seorang guru. Selanjutnya, Dong-in bersekongkol dengan Myung-oh setelah menduga jika Ye-sol adalah anaknya Jae-jun. Dia ingin memastikan dugaannya itu dengan menyuruh Myung-oh mengambil rambutnya Jae-jun dan dipakai sebagai sampel tes DNA. Myung-oh yang awalnya menolak bekerja sama, tapi akhirnya bersedia setelah Dong-in tahu kalau dia menerima uang suap dari pembunuh Suhi, gadis yang dulu dibully mereka dan kemudian dinyatakan bunuh diri. Dong-in juga telah mendapatkan posisi guru di mana Ye-sol bersekolah. Dia masuk ke sekolah itu dengan mengancam ketua Kim yang merupakan ketua yayasan sekolah, dengan bukti surat warisan yang dia temukan di tempat sampah. Di adegan selanjutnya, Yeonjin menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi. Harusnya dia menerima dengan sukacita. Namun situasi berubah ketika Dong-in datang. Di tempat yang menyimpan banyak kenangan buruk itu, Dong-in masuk dengan wajah sumringah, bahkan meneriakkan kata-kata dukungan untuk Yeonjin. Hal itu dilakukan sebagai tanda bahwa pembalasan dendamnya akan segera dimulai. Episode ketiga pun selesai. Setelah acara selesai dan para murid keluar,
Yeonjin menghampiri Dong-in dan menamparnya. Jae-jun yang melihat itu mencoba menghentikan Yeonjin, karena khawatir akan reputasi Yeonjin di mata siswa lainnya. Dong-in berkata jika mereka sama sekali belum berubah dan iri dengan persahabatan mereka. Jae-jun menanggapinya dengan berkata bahwa Dong-in terlihat bermoral saat SMA tetapi kini lebih berwarna. Namun Jae-jun malah terpojok dengan kata-kata Dong-in yang berkata bahwa dia tidak akan mengetahui apa arti berwarna itu. Sebelum pergi, Dong-in berkata kepada Yeonjin jika dia menikmati acaranya. Dia bertanya apakah tidak keberatan jika dia menulis sesuatu di internet tentangnya. Yeonjin hanya bisa diam menahan amarahnya. Adegan selanjutnya terlihat Jae-jun yang memarahi Myung-oh karena dia bolos kerja. Jae-jun meminta Myung-oh untuk menyelidiki Dong-in. Mendengar itu, Myung-oh berpura-pura tidak mengingat Dong-in dan bertanya apakah Jae-jun mempunyai anak dengan Dong-in. Selanjutnya, terlihat Yo-jung yang pamit untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Karena dia akan memperingati hari kematian ayahnya bersama ibu dan keluarganya. Ternyata ayahnya yang seorang dokter dan juga direktur rumah sakit itu dibunuh oleh pasiennya sendiri. Saat di kantornya, Yeonjin menerima telepon dari Yesol. Anak Yeonjin itu mengadu jika sepatunya basah terkena tumpahan susu. Melalui telepon, Yesol juga mengabarkan soal wali kelasnya yang baru, yang mengaku teman ibunya. Raut muka Yeonjin langsung berubah ketika mendengar jika Dong-in adalah wali kelas barunya. Dong-in akhirnya dikenalkan sebagai guru dan wali kelas Yesol yang baru. Yeonjin bergegas menuju sekolah anaknya. Dia melihat Dong-in sedang duduk di ruang kelas Yesol. Yeonjin berkata jika itu semua bukanlah kebetulan belaka dan Dong-in membenarkan perkataannya. Dong-in berkata jika tidak ada yang kebetulan dalam perjalanannya hingga dia bisa sampai sejauh ini. Yeonjin pun marah dan berteriak jika Dong-in seharusnya mati saja saat itu. Di saat Yeonjin akan meninggalkan kelas, dia mendapat pesan jika wali kelas semasa SMA-nya mendadak meninggal dunia. Yeonjin langsung menuduh jika Dong-in yang membunuh guru itu. Adegan selanjutnya langsung flashback di saat Dong-in bertemu wali kelasnya. Dia tidak percaya jika Dong-in bisa kuliah dan menjadi seorang guru. Dong-in dengan sengaja memberikan bunga lili kepada guru itu dan berpura-pura tidak tahu jika dia menderita asma. Dong-in berkata kepada anak wali kelas dan juga kakak tingkatnya itu, jika dia sudah mengunggah sesuatu di situs web dinas pendidikan sebelum datang ke tempat itu. Hingga akhirnya, anak guru Kim yang akan menjadi inspektur sekolah membunuh ayahnya sendiri, karena khawatir dengan reputasinya di masa lalu akan menggagalkan ujiannya. Di sisi lain, Dong-in bertemu dengan Myung-oh dan Myung-oh pun akhirnya bersedia untuk bekerja sama dengannya. Dia diberitahu jika jenazah Suhi masih ada di rumah sakit dan tersimpan selama 10 tahun. Mendengar hal itu, Myung-oh langsung kegirangan. Dia yakin jika informasi itu dapat membuatnya mendapatkan lebih banyak uang. Di adegan selanjutnya, ada Yeonjin terlihat parno dan dengan tidak sabar memeriksa tubuh Yesol. Dia takut jika Dong-in akan melakukan hal buruk pada Yesol seperti yang dulu pernah dia lakukan padanya. Dong-in mendapatkan informasi baru dari Hyun-nam tentang suaminya Yeonjin yaitu Ha Do-yong. Dia selalu berkunjung tiap hari Jumat di tempat klub Pagoda Go. Selanjutnya, terlihat Ha Do-yong yang datang ke tempat klub itu dan mencari keberadaan Dong-in. Namun ternyata Dong-in tidak terlihat di sana. Saat Ha Do-yong akan pergi, Dong-in langsung datang dan segera masuk ke tempat itu. Mereka akhirnya bermain Go bersama. Saat Dong-in sudah menang dan akan pergi dari tempat itu, Ha Do-yong menawarkan diri untuk menaikkan taruhannya menjadi 50.000 won, dan mengajak Dong-in untuk bermain lagi. Dong-in pun setuju dengan hal itu. 좋죠. Episode keempat pun selesai. 봐.